Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kuliah tentang JavaScript pada website W3 School. Yang pertama yaitu JavaScript Events. Apa sih JavaScript Event itu? Pada dasarnya, event merupakan suatu aksi atau respon yang dilakukan oleh user di mana kegiatan tersebut akan memicu jalannya script pada JavaScript yang ada di dalam file tersebut. Misalnya saja pada event pada HTML, yaitu bisa web page have finished loading, input value was changed, dan button was clicked. Pada dasarnya, sintaks pada event ialah elemen, events, dan sesuatu pada JavaScript. Misalnya saja di sini elemennya adalah button dan event adalah one click, dan kita akan memanggil JavaScript di sini, dan kita akan menulisnya dengan T is money. T time is. Misalnya saja kita mengklik ini, akan muncul waktu sekarang. Peristiwa yang terjadi tadi adalah namanya events. Dan banyak sekali komen-komen jenis event pada HTML, yaitu one chance untuk mengubah HTML, one click untuk mengklik sesuatu pada HTML, dan one mouse hover. Akan terjadi sesuatu pada elemen HTML jika mouse didekatkan, dan one mouse out jika akan terjadi sesuatu jika mouse dijauhkan, one click down. Akan ada peristiwa ketika kita push mengklik keyboard dan one loads. Ada peristiwa ketika selesai loading halaman. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu string JavaScript, atau biasa digunakan untuk menyimpan dan manipulasi teks. Untuk menginisialisasi string, kita bisa memakai petik 2 seperti ini, dan bisa juga pakai petik 1, double quotes dan single quotes. Dan untuk kita menambahkan titik 1 di sini, kita bisa memakai petik 2 di belakangnya, dan untuk kita bisa memakai petik 2 di antara Johnny, kita bisa memakai petik 1 untuk menginisialisasikan bahwa dia adalah string. Kita bisa lihat ini ada titik 1, ini titik 2. Dengan memakai titik 2 di sini dan titik 1 di sini. Kalau misalnya sama, titik 1 sama titik 1, titik 1 sama titik 1, dia akan error. Dia nggak bisa. Oke. Makanya petiknya harus beda. Ini juga untuk menampilkan petik, kita bisa memakai backslash ini
atau calculus mapping untuk petik 2 ini, dan untuk menampilkan calculus mapping kita memakai dua calculus mapping. Oke, kita bisa lihat contoh ini dengan hasil ini. Kalau kita memakai ini, dia nada petik 1, akan menghasilkan petik 1, petik 2 juga. Oke, ini bisa petik 2. Oke. Oh, dan di sini ada kode-kodenya. Oh, calculus mapping B ada akan menghasilkan specs. Kita bisa lihat ini. N calculus backless N akan menghasilkan new line dan lainnya. Di sini juga kita akan untuk kita bisa menulis di bawah dengan menambahkan backless. Jika kita hapus, dia tidak bisa. Ini hilang. Sehingga kita akan menambahkan backless di sini supaya ini bisa dijalankan. Dan untuk menambungkan string, kita bisa memakai tanda tambah di sini. Oke, ini hello Dolly. Dengan menambahkan tanda tambah. Ini tidak bisa. Dan string bisa menjadi objek dengan kita mendefinisikan objek dengan kata new. Misalnya saja di sini di sini objek, kita pakai tipe of dengan menambahkan new string John. Ini adalah objek dan ini adalah string. Jika kita menceknya pakai tipe of, akan terlihat hasilnya ini string dan ini objek. Jangan membuat string sebagai objek. Ini memperlambat kecepatan eksekusi. Kata new kunci untuk rumit kode dan menghasilkan beberapa hasil yang tak terduga. Oke. Jika kita saat kita menggunakan operator sama dengan 2 kali, ini adalah hasilnya adalah true, karena nilai dan hasilnya adalah John sama. Jika kita memakai sintas sama dengan 3, akan menghasilkan false karena dia melihat juga tipe data. Tipe data ialah beda. Di atas string dan ini adalah objek. Dan kalau kita membandingkan dua string, pasti false. Kita tidak bisa membandingkan dua objek. Jika kita kembali selalu membandingkan 2 objek, akan selalu menghasilkan false. Oke, next. Kita masuk di metode string JavaScript. Untuk
mencapai panjang string, kita bisa memakai property length di belakang, titik length. Ini adalah 26 panjangnya. Kalau kita hitung manual, abjad 26. Dan di sini ada 3 metode, yaitu slance, substituents, dan substl dengan parameter start end, dan start length. Untuk slance atau metode irisan, di sini kita bisa memunculkan kita bisa lihat sendiri saja banana. Di sini kita bisa memunculkan elemen posisi ke-7 dan posisi ke-13. Posisi ke-7 itu dimulai oleh spasi ini dan akan dieksekusi pada posisi ke-8, yaitu Pak B, sampai posisi ke-13, yaitu A. Contohnya saja di sini kita ganti dengan 8. Pasti tulisannya anana. Anana. Oke. Jadi di sini posisi awal dan ini adalah posisi akhir. Ingat bahwa posisi dihitung mulai 0. Dan jika parameter minus akan mengeksekusi melalui belakang. Misalnya, ya, cocok. Kalau dihitung min 12 di sini. Mulai sini. Dan akan dieksekusi di sini dan min 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Oke, jika kita ganti ini min 1 akan banana Q. Banana Q. Oke, seperti ini Q adalah min 1. Banana Q. Oke, sudah tadi. Ini nada parameter akhir akan sampai selesai dieksekusi. Dan jika kita memakai metode substring, mirip dengan slance, perbedaan substring tidak dapat menerima indeks negatif. Substring dia tidak bisa mengeksekusi bilangan negatif. Dan fungsinya sama seperti slance. Oke, kita coba. Ini banana 7-13. Jika kita tulis ini negatif, dan ini negatif. Bisa lihat, kelihatan. Atau dia akan mengeksekusi semuanya. Kalau kita pakai ini. Oke, sama. Dan sedangkan untuk metode substl, mirip dengan slash yang tadi yang di awal, perbedaannya hanya parameter keduanya menentukan panjang bagian yang diekstraksi. Ini misalnya ini. Kita akan mengeksekusi banana, tulisan banana. Tulisan banana ini ada 6 huruf dan panjangnya otomatis 6. Dan tulisan B ini ada di posisi ke-7. Kita akan menulisnya di sini kalau ini posisi dan ini panjang tulisannya. Banana. Sedangkan kalau kita menulis panjang tulisan 10 akan sampai 6
7, 8, 9, 10. Banana key. Banana key. Oke. Sedangkan mulai 1 akan menampilkan semua. Sampai 10. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apply pan. Apply plan. Pane. Topena dieksekusi mulai 0. Sedangkan 0. Apply pan. Apply pan. Oke. Oke, sama kalau dan minus ada mengeksekusi semuanya. Oke. Oke, Java string juga bisa digantikan dengan menggunakan metode text repeats. Metode repeats. Misalnya saja di sini kita akan menggantikan tulisan Microsoft di sini. Microsoft ini kita bisa memakai metode menggantikan dengan W3 School dengan metode repeats. Jika kita mengkliknya akan tulisan W3 School. Metode repeats ini akan tidak mengubah string itu disebut, hanya membuat string baru. Dan metode ini hanya menggantikan kecocokan pertama. Result dan jika ada huruf result tidak sama dengan yang asli, dia tidak bisa. Kita ganti sini Microsoft dan kita bisa mengakalinya dengan menambahkan script i. Itu oke, W3 School. Oke, untuk kita menambah untuk kecocokan ini kita nggak usah pakai tanda kutip. Dan kita bisa memakai kecocokan global dengan strip G. Oke. Metode juga bisa ada metode juga yang bisa mengubah huruf besar ke kecil dan sebaliknya. Misalnya saja ini ada tulisan, kita akan mengubahnya dengan huruf besar semua dengan sintas to about cats. Ini jika kita klik akan muncul hello world dengan huruf kapital. Dan untuk yang kecil, dan ini ada huruf besar 2, H dengan W, kita akan menjadikan huruf kecil semua dengan menggunakan lower case. Dan kita bisa menggabungkan 2 string atau lebih dengan menggunakan metode shortcuts. Shortcuts di sini menambahkan teks 3, di sini kita akan membuat variabel baru yaitu teks 3 dengan menggabungkan teks 1 shortcut
kita akan ketik 2 untuk spasi dan menggabungkan teks 2. Kita bisa lihat ini hello world, teks 1 hello, teks 2 world. Ini menambulkan dengan kepala tulis yang sama bisa digabung juga. Untuk metode stripping bisa menghapus spasi di kedua sisi. Misalnya ini ada spasi di antara hello world di sisi kiri dan sisi kanan. Dia bisa hapus hello world. Dan di sini pada metode stripping page start dan page end. Ini menambahkan 0 di belakangnya. Menambahkan 0. Ada 4 huruf menambahkan 0. Kalau 1 0. Ini coba 5. Ada 5 angka. Oke. Dan ini juga sebaliknya. Oke, kita masuk ke menginstruksi stripping. Ada 3 metode. Yang pertama itu metode child edge. Jika kita kasih 0 di sini akan memunculkan H. Itu elemen A ada dalam posisi ke 0 pada tulisan ini. Dan child codes dan akses property dengan menambahkan tanda kurung. Misalnya di sini 0 akan memunculkan H. Jika 1 akan memunculkan M, E, dan seterusnya. Ingat bilangan dihitung mulai angka 0. Dan kita tidak bisa mengubahnya. Angka 0 ini sama dengan A dan teks 0. Rumusan teks tidak bisa. Dan di sini kita masuk di mengubah stripping dan di outline. Dengan menggunakan sintaks split. Ini untuk split dengan koma, spasi, dan pips. Kita coba ini. Di sini akan menghilangkan komanya. Kita memanggil alpha ke 0 akan muncul A. Dan kalau ke 5 akan muncul F. Sedangkan kalau kita kasih spasi ini, spasi sama F. Oke, sedangkan 0 A. Ini sama spasi. Oke, kita masuk di bagian pencapaian stripping pada JavaScript. Pada pencapaian stripping pada JavaScript menggunakan ada 4 metode pada pencapaian ini.
ada string titik indeks atau index of string index of dengan mulai dengan atau start wins dan berakhir dengan n wins dan last index of. Untuk string index of, metode mengembalikan indeks posisi fields terjadi ditentukan pada string. Misalnya saja di sini saya akan mencari lokasi locats dengan akan menghasilkan posisi ke-7. Itu dihitung mulai awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, dan ini 7. Ingat penghitungan mulai dari 0. Nol adalah posisi pertama dalam string, 1 adalah kedua, dan 2 adalah ketiga. Dengan metode kedua yaitu string last index. Last index of. Metode mengembalikan indeks dari terakhir yang terjadi teks ditentukan dalam string. Misalnya ini, kita mencari posisi locats. Yang sama dengan locats, pasti kita mendapatkan hasil 21 karena dia mencari dengan posisi yang terakhir. Dia melangkahi posisi di awal dan akan mencari posisi terakhir, yaitu posisi yang 21, lokasi yang posisi yang 21 ini. Jika teks nanti ditemukan, dia akan menghasilkan -1. Misalnya ini John akan menghasilkan -1. Dan kita bisa mencari dengan posisi awal dengan kita menambahkan 15 di sini. Kita akan mencari mulai ke posisi 15. Untuk dan metode ketiga itu change. Metode pencarian untuk nilai tertentu dan kembali ke posisi pertandingan. Misalnya di sini kita akan mencari locats, akan menghasilkan locats di sini posisi ke-7. Apakah kamu menyadari kedua metode tadi, yaitu index of yang awal dan self adalah sama? Mereka menerima argumen atau parameter yang sama dan mengembalikan nilai yang sama. Nyatanya metode tersebut tidak sama. Inilah perbedaannya. Kalau SELFS itu metode tidak bisa mengambil argumen pada posisi yang kedua. Sedangkan pada index of, metode tidak bisa mengambil nilai-nilai pencarian yang kuat. Yang masuk dengan posisi kedua yaitu dengan posisi begini. Dia nada parameter yang kedua. Kita bisa coba kasih 15. Dan bisa -1 berarti salah.
Untuk metode match, pencapaian stopping dengan kecocokan ekspresi reguler dan mengembalikan kecocokan sebagai objek alpha. Oke, di sini kita akan mencapai kecocokan dengan menggunakan metode match. Di sini kita akan mencapai kata ain pada kalimat ini, kalimat tersebut. Di sini ain ini ada. Di sini kita bisa cek bab 1 ain 1 2 3 4. Ada 4 kata ain di sini. Kan kalau menggunakan G ini adalah pencapaian global, di mana kita mentes dengan kecocokan awal, yaitu huruf ain ini. Jika ini huruf kecil, maka semua yang huruf ain, yang huruf kecil kita akan eksekusi. Dan untuk mencapai huruf besar dan kecil, kita bisa menambahkan G di sini. Bisa lihat ini ain, semua ain dia muncul. Sedangkan kalau pakai G, ain display dia tidak muncul. Oke. Dan ini adalah metode stopping include. Metode ini mengembalikan true jika stopping berisi nilai tertentu. Misalnya di sini kita akan mencapai kata world. Apakah world ada di dalam teks ini? Kalau ada akan menghasilkan true. Di sini juga kita bisa melihat mencapai di posisi awal, menentukan posisi awal. Posisi awal pencapaian. Di sini 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 di sini. Kalau world di dalam ini sudah tidak ada. Pak tadi jika kita mencapai kata world akan menghasilkan false. Selanjutnya metode stopping start wins. Kembali metode stopping jika stopping dimulai dengan nilai tertentu jika false. Untuk start wins ini kata apa yang diawali dengan kalimat ini? Misalnya ini kata ini diawali dengan hello. Kita menulis hello di sini akan menghasilkan true atau benar. Dan jika kita menulis kata world atau welcome saja akan menghasilkan false. False. Ini kita bisa lihat false dan kelima false, mulai di 5 world false juga nggak bisa, dan sedangkan kita bisa mulai pencapaian dengan posisi ke-6 dan tulisan world akan menghasilkan true sini 0 1 2 3 4 5 6 ya, 6 mulai kelima 6 posisi ke-6. Untuk stopping and wins dengan metode true jika stopping berakhir dengan nilai ditentukan dan jika false.
oh ini posisi terakhir. Tadi kan posisi awal, ini posisi terakhir. Apakah do ada di posisi terakhir pada kalimat ini? Kalau ada, kalau betul akan menghasilkan true. Misalnya ini do posisi terakhir. Misalkan kita mencari video, dia akan false. False. Oh, ini ada parameter. Ini adalah mencapai nilai dan ini adalah panjang. Jika kita ini mulai work, kita lihat oke tutup mulai ke 11. Dan jika kita pakai parameter untuk N-wins, misalnya ini kita mulai pencapaian 11. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia akan mengeksekusi begini, lalu kembali lagi ke work. Dia akhiri dengan work. Dan jika kita mencari work, dia akan berada di akhir kalimat tersebut. Kita bisa lihat tutup. Dan untuk sedangkan untuk hello kita gantikan dia akan false. Tentunya hello berada pada posisi kata kedua terakhir pada kalimat ini. Kalau mencapai dalam titik awal pencapaian 11. Dan selanjutnya yaitu nambah JavaScript. Kita bisa menulis untuk desimal begini pakai titik, dan untuk bukan desimal kita akan menulis tambah titik. Dan untuk notasi ilmiah atau eksponen kita bisa memakai E5 untuk menambahkan 0 sebanyak 5 di belakang dan minus 5 untuk 0 di belakang ada 5. Dan untuk menulis suatu eksponen, kita dengan akurasi kita bisa menulis dengan 15 dikit aja. Jika melewati, dia akan begini, dia akurat. Dan untuk menambahkan bilangan desimal tidak selalu 100% akurat. Misalnya saja dengan kita menambahkan 0,2 tambah 0,1 akan menghasilkan begini. Untuk mengakalinya kita akan lebih baik kita akan mengalihkan dulu, habis itu membaginya akan mendapatkan 0,3. Ini. Yang tadi ini tambah, kita tambah 0,2 tambah 0,1 dengan langsung menambahnya, kita akan menghasilkan 0,3 sekian dan diakhiri oleh 4. Ini tidak akurat. Untuk mengakalinya kita bisa memakai
kita bisa mengalihkan dulu dengan 10, lalu membaginya dengan 10 juga. Kita akan mendapatkan 0,3. Dan di sini menambahkan angka dan stopping. Misalnya ini 10 tambah 20 nambah akan mendapatkan 30. Sedangkan untuk stopping, misalnya stopping 10 kita tambah dengan 20 akan menghasilkan 10 dan 20. Karena ini inisialisasi sebagai stopping. Dan ini juga kalau angka dan stopping akan menghasilkan stopping dengan hasil 10-20. Sama 10-20. Nah, ada bedanya apakah dia number atau stopping di awal. Ini 30 dan ini 10, 20, 30. Jika ada satu stopping, kita menambahnya akan menghasilkan stopping. Ini ada satu stopping akan menghasilkan stopping juga 10. Nah, dieksekusi dulu ini 10, 20 yaitu 30 sehingga hasilnya 30-30. Oke. Ini 20-30. Oke, bisa. Ya. Dieksekusi klik ke kanan. Ini terlebih dahulu dieksekusi. Misalnya tadi sini 30 dan ini number akan 10-10-30. 10-10-30. Karena ini number ke stopping akan menghasilkan stopping dan stopping ke number akan menghasilkan stopping. Ini number in stopping dan jika kita membagi angka stopping dengan angka stopping akan menghasilkan 10. Bisa dihitung. Misalnya ini 100 bagi 10 akan menghasilkan 10 dan jika kita juga mengalihnya dengan ini, mengalir juga bisa, tapi ini tidak berhasil. Tetapi untuk operasi tanpa tidak bisa. 10 akan menghasilkan 110. Selanjutnya yaitu none, not a number. None adalah kasus JavaScript yang menunjukkan bahwa suatu nomor bukan nomor resmi. Untuk kita misalnya saja di sini 100 kita membagi dengan suatu tulisan string apple akan menghasilkan none, not a number. Kita coba ini akan menghasilkan none. Karena apel ini adalah bukan number atau angka. Jika tulisannya angka di sini, string angka, bisa dieksekusi.
dapat menggunakan data stripping kelompok isnan untuk mengetahui apakah suatu nilai adalah angka. Oke, di sini untuk mengetahui apakah ini suatu nan atau bukan, kita bisa menggunakan fungsi isnan. Kita menggunakan fungsi isnan x. Apakah x ini adalah nan atau bukan? Hasilnya x ini adalah nan atau not a number, bukan angka. Dan nan ditambah atau dioperasikan oleh apapun akan menghasilkan, kalau ditambah akan menghasilkan nan, dengan number akan menghasilkan nan, dan jika ditambah dengan stripping akan menghasilkan nan dengan stripping di belakangnya. Misalnya ini nan ditambah stripping 5 akan menghasilkan nan 5. Jika kita mencari tipe data nan dengan menggunakan tipe of, akan menghasilkan number. Ini tipe of x. X adalah nan, akan menghasilkan number. Untuk tak hingga. Pembagian 0 disebut juga infinity. Dan jika means bagi 0 akan minus infinity. Dan untuk tipe data infinity adalah number. Untuk menafsirkan konstanta heksadesimal yang didahulukan oleh 0x, misalnya saja ini x sama dengan 0xff, akan menghasilkan 255. Ini kita bisa lihat. Angka juga bisa menjadi objek. Misalnya saja di sini kita membandingkan angka dengan objek. Untuk objek kita akan menambahkan parameter new number metode new number. Bisa lihat, kita mencek dengan TV of. TV of x itu 123 dengan hasil number, dan TV of y yaitu objek dengan menambahkan new number di belakangnya. Kita memakai new object, memakai objek tidak disarankan karena bisa memperlambat kecepatan eksekusi. Saat kita menggunakan sama dengan 2 kali, angka sama adalah sama. Ini jika kita membandingkan dua variabel ini akan bernilai true atau betul, karena dia membandingkan nilai, hasil, dan nilai. Sedangkan kita memakai
sama dengan 3 kali akan menghasilkan fase. Kemudian dia akan membandingkan juga tipenya. Apakah tipenya sama atau enggak. Dan kita tidak bisa membandingkan dua objek. Ini. Oke, bagian berikutnya yaitu JavaScript number methods. Pada metode ini ada namanya metode toString yang fungsinya mengembalikan nomor sebagai string atau mengubah nomor sebagai string. Misalnya ini ada suatu nomor 123. Kita ubah dengan string dengan x titik to string dalam kurung kita mengubah 123 atau 123 to string dan menambahkan 123 tambah 23. Kita bisa lihat hasilnya 123 123 123. Ini adalah string. Bisa menggunakan begini, bisa pakai X, bisa langsung tambah di sini. Metode itu eksponensial. Itu eksponensial mengembalikan string dengan angka yang dipolarkan, ditulis menggunakan notasi n eksponensial. Beberapa metode mendefinisikan jumlah karakter di belakang titik desimal. Misalnya saja kita di sini x2 eksponensial dengan beberapa metode 4, kita menulis angka di belakang titik desimal ada 4 angka, yaitu 1, 2, 3, 4 dan diikuti oleh tanpa 0. 6 ada 6 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini untuk metode two-phased mengembalikan string dengan nomor yang ditulis, jumlah desimal yang ditentukan. Untuk metode ini kita akan menulis jumlah desimal yang akan ditentukan. Misalnya ini 9,656. Kita dengan parameter 0, kita akan hasilnya tidak hasilnya angka ini adalah angka bulat, yaitu 10 dengan sintas ini 2 angka di belakang koma 966, ini 4 965 0 dan ini 6 956 0000. Dan untuk metode two perpressions mengembalikan string dengan nomor yang ditulis dengan panjang tertentu. Misalnya di sini ada suatu variabel x sama dengan 9656. Kita menentukan panjangnya akan menulis semuanya. Jika ditentukan panjangnya 2 akan ditulis 2 angka di awal, yaitu 9,7. Dan untuk 4 angka di awal 9656 dan untuk
6 angka, dan kita bisa menulis lebihnya dengan tambahan 0 di belakangnya. Jika kita parameter 6 atau menentukan panjangnya 6, akan mengembalikan nilai 9655600. Di sini juga kita bisa menggunakan metode value of. Metode value of ini berfungsi untuk mengembalikan angka sebagai angka. Misalnya di sini kita ada variabel x dengan 1, 2, 3 dan x titik value of akan menghasilkan 1, 2, 3 juga dengan dalpi variabel x, dan misalnya ini juga dalam tupung 1, 2, 3 dan value of akan menghasilkan 1, 2, 3 dalpi literal 1, 2, 3, dan 100 tanpa 2, 3 akan titik value of akan menghasilkan 1, 2, 3 juga dengan dalpi ekspresi 100 tanpa 2, 3. Bisa lihat ini. Kita juga bisa mengubah variabel menjadi angka. Tuh. Ada tiga metode JavaScript yang dapat digunakan untuk mengubah variabel menjadi angka. Misalnya number, metode number, %int, dan %floats. Untuk metode number ini mengubah number untuk metode number ini mengembalikan suatu atau mengubah sesuatu dengan nomor, dan untuk %float mengubah sesuatu, misalnya string dengan desimal, dan untuk %int mengubah sesuatu dengan nilai kembali integer atau bilangan bulat. Contoh saja kita menggunakan number di sini. Number tuple adalah 1, untuk tuple 1 dan fast sama dengan 0. Mengembalikan angka 0. 10 kita mengembalikan angka 10 dari number dengan akan menghasilkan 10, 10, 10, 10, 10. Jika ini ada titik akan dieksekusi juga sesuai dengan ini, dan jika apabila koma akan dieksekusi bahwa ini bukan number, dan ini bukan number, dan spasi juga, spasi di antara dua angka bukan number, dan ini dan John bukan number. Kita bisa lihat ini. Oke, untuk metode %int ini adalah dapat mengembalikan bilangan bulat. Spasi dibolehkan, hanya nomor pertama saja yang dikembalikan. Itu dieksekusi mulai kiri ke kanan.
Misalnya ini min 10 akan menghasilkan min 10 juga. Min 10.33 stripping akan menghasilkan min 10. Number 10 akan menghasilkan 10, dan ini misalnya ini 10.33 akan menghasilkan 10, hanya bilangan pertama saja dieksekusi. Ini juga ada spasi 10, 20, 30 akan menghasilkan 10. Dan 10 tahun akan menghasilkan 10. Kita bisa lihat ini. Dan untuk kalau dan 10 angka stepping 10 years, dan ini bukan angka, masih bisa kalau dieksekusi dari kiri ke kanan. 10. Dan untuk huruf duluan dia nggak bisa langsung menentukan kalau ini bukan number. Untuk float bisa mengembalikan angka, spasi diputihkan, hanya nomor pertama saja yang dikembalikan. Misalnya tadi 10.33 akan mengambil sama seperti in, hanya saja dia bisa mengeksekusi string desimal. Misalnya ini tadi min 10.33 akan, kalau int dia sampai 10 titik, kalau proxy float dia semuanya. Dan ada macam-macam properti pada nomor, yaitu mass flow mengembalikan nilai terpanjang yang kemungkinan ada di JavaScript, dan minim flow mengembalikan nilai terkecil yang kemungkinan ada di JavaScript. Positive infinity memunculkan bilangan data hingga yang positif, dan negatif bilangan negatif yang data hingga, dan none menampilkan suatu nilai none. Kita bisa cek positif. Dan 1/0 juga ini merupakan positif infinity. Itu infinity. Negatif infinity. Cek negatif infinity. Number none. Properti ini tidak bisa digunakan pada variabel. Misalnya kita x sama dengan 6, kita mencari nilai value atau nilai terbesar yang akan dimunculkan pada JavaScript akan undefinite, tidak bisa dicari. Oke, kita masuk di bagian Alpay pada JavaScript. Digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Itu adalah fungsi Alpay. Alpay adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Misalnya ini adalah cara manual, kita bisa memakai Alpay dengan sintas begini atau contoh begini, akan menghasilkan sama seperti ini. Dan kita bisa membuatnya ke bawah begini.
atau kita bisa menulis elemen-elemen itu 0, 1, 2. Oh, kita bisa juga membuat array dengan menggunakan begini, new array. Pakai new array. Keduanya di atas melakukan hal yang sama persis. Kita perlu menggunakan new array untuk kesederhanaan dan kecepatan eksekusi. Kita bisa memakai begini saja untuk lebih sederhana, yaitu metode literal array. Untuk mengakses elemen array, kita bisa menggunakan sintaks begini. Kita akan mengakses array ke 0, akan menghasilkan sub ini. Bisa lihat mulai, dan posisi dihitung mulai dari 0. Kalau 1 akan menghasilkan volva, dan 2 akan menghasilkan PMW, dan 3 akan tidak ada, undefinite. Ini sudah tadi. Untuk menampilkan semua array, kita bisa memakai child saja, itu yang ini. Bisa pakai parameter. Array adalah objek. Array adalah jenis objek khusus. Untuk type of operator dalam JavaScript mengembalikan objek untuk array. Misalnya ini adalah array dan ini objek. Untuk function name mengembalikan John. Elemen array bisa menjadi objek. Misalnya di sini 0, kita akan memanggilkan date now. Array ke-1 akan memanggil my fungsi, array kedua akan memanggil my count. Di sini pun ada properti dan metode array. Untuk properti panjang atau length mengembalikan panjang array, jumlah elemen array atau jumlah elemen array. Jika kita gunakan length akan mengembalikan jumlah array ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan ini untuk mengakses halaman pertama, terakhir. Untuk mengakses array terakhir dengan kita bisa mengangkalinya dengan panjang kurang 1. Panjang array dengan kurang 1. Untuk pengulangan array seperti ini. Ini bananas. Bisa juga menggunakan fold ends, array fold ends. Sama hasilnya. Untuk penambahan pada array menggunakan metode forward push.
mau pupus ini, misalnya ini Alpay dengan menambah pupus di sini akan menambahkan lemon. Oh, perhatikan bahwa Alpay ini bisa kosong atau lubang pada Alpay. Misalnya ini Alpay 6. Oh, misalnya ini kita menambahkan pada Alpay ke-6 lemon. Untuk kita bisa cek semuanya bahwa Alpay ke-5 Alpay ke-3, 4, 5 ini adalah undefinite atau kosong. Oke, kita masuk di Alpay asosiatif. Pada bahasa pemukul paman yang mendukung Alpay dengan indeks bernama. Contohnya saja kita bisa lihat di sini kita inisialisasikan posisi ke-1 ini sebagai John 1. Posisi ke-1 Joe, posisi ke-0 John, posisi ke-2 46. Kita akan memanggil posisi ke-0 John dan panjang Alpaynya Robson length adalah 3. 1, 2, 3. Oke, untuk hati-hati jika Anda menggunakan indeks bernama. JavaScript akan mendefinisikan ulang Alpay bernama objek. Setelah itu beberapa metode dan beberapa Alpay akan menghasilkan hal yang salah. Misalnya saja di sini kita pakai nama atau huruf. First name John, last name Joe, AG 46 akan menghasilkan undefinite dengan jumlah panjang Alpay 0. Di sini kita bisa mengetahui perbedaan antara Alpay dan objek. Dalam JavaScript, Alpay menggunakan indeks bernomor dan dalam objek menggunakan indeks bernama. Alpay adalah jenis objek khusus dengan indeks bernomor. Kapan saat yang kita menggunakan Alpay dan kapan kita menggunakan objek? Kalau benar JavaScript tidak mendukung Alpay asosiatif, Anda harus menggunakan objek ketika Anda ingin nama elemen menjadi string dan jika menjadi angka Anda harus menggunakan Alpay. Hindari new Alpay dan gunakan tanda begini saja. Untuk tipe data Alpay adalah objek.
kita bisa lihat dengan TP off adalah objek. Untuk mengetahui apakah ini Alpay atau enggak, kita bisa mengecek dengan sintas Alpay is Alpay dengan diikuti dengan voltmeter. Kalau tubuh itu adalah Alpay. Atau juga bisa menggunakan instance of Alpay. Dan jika nilainya turbo berarti dia Alpay. Oke, kita masuk di metode Alpay JavaScript. Untuk mengubah Alpay ke string, kita bisa menggunakan toString dan dipisahkan oleh koma. Kita bisa lihat contoh. Ini menggunakan toString akan menghasilkan banana, orange, apple, mango dan dipisahkan oleh koma. Dan kita bisa menggabungkan dengan join. Kita bisa menentukan pemisahannya, misalnya tanda bintang ini, hasilnya ini, dan kita bisa popping dan pusing Alpay itu, kita bisa keluarkan Alpay dan memasukkan Alpay. Kita bisa memasukkan Alpay dengan footbridge pops. Misalnya ini footbridge pops, hilangkan Alpay. Menghilangkan Alpay terakhir yaitu mango. Dan akan menghasilkan ini. Kita lihat begini. Kita ini footprint form mango. Kita akan menghasilkan lagi banana, orange, apple. Kita juga bisa memasukkan Alpay di akhir dengan sintas push. Misalnya ini kiwi, akan memasukkan kiwi. Misalnya kita lihat ini banana, orange, apple, mango. Kita akan memasukkan kiwi di terakhir. Kiwi, dan kita menentukan panjangnya 5. Panjang Alpay. Sama seperti pop yang tadi, pada shift ini kita bisa menghapus Alpay, tetapi dia Alpay yang awal atau Alpay yang pertama. Bisa lihat ini adalah banana, orange, apple, mango. Untuk save banana, kita akan menghapusnya dengan akan menghasilkan orange, apple, mango. Dan ada juga unsafe. Metode ini menambahkan elemen baru ke Alpay ya, di awal. Ini menambahkan Alpay di awal Alpay itu. Misalnya ini
banana always mango, kita menambahkan always lemon. Tadi lemon, banana, always apel, mango. Dan always ini ada 5. Kita hitung. Oke. Mengubah elemen always di atas nomor indeksnya. Alpha ke 0 adalah alpha yang pertama, alpha ke 1 ada alpha yang kedua, dan alpha kedua ada alpha yang ketiga. Misalnya ini kita mengubah alpha ke 1 dengan kiwi, akan menghasilkan kiwi, alpha, apel, mango. Menjadikan banana ini jadi kiwi. Oke, ini adalah menggantikan alpha ke akhir, itu mango. Itu dapatkan mango, mango, mango. Menghapus elemen yaitu dengan delete. Misalnya kita delete 0 banana dari offense, dari hasilnya undefined itu 0. Hati-hati, menggunakan delete dapat meninggalkan lubang yang tidak ditentukan oleh alpha. Gunakan pop atau shift sebagai penggantinya. Oke, kita masuk di menemukan alpha dengan menggunakan split. Metode dapat digunakan untuk menambahkan item baru ke alpha. Misalnya ini. Kita menambahkan lemon dan kiwi di dalam ini. Itu lemon kiwi. Dua ini menginisialisasikan posisi kemana yang kita mau tambahkan. Itu posisi kedua. 0, 1, 2. Itu apel. Dan dan 0 ini adalah menginisialisasikan beberapa banyak elemen yang akan dihapus. Ialah nada elemen yang dihapus. Misalnya 1. Misalnya 1 akan menghapus apel. Ada 1 elemen yang dihapus apel. Oke. Sudah tadi. Untuk menggabungkan alpha bisa menggunakan copies. Untuk menggabungkan alpha lebih dari 3 alpha dengan bisa menggunakan sintas begini. Bisa juga dengan kita langsung memasukkan nilainya, yaitu PT. Jadi hasilnya email topes Linus PT. Dia akan ke belakang. Dan kita bisa mengirpres alpha, yaitu mulai awal. Misalnya ini kita mengirpres alpha ke 1 alpha yaitu banana. Kalau misalnya 2 akan muncul akan outrange juga akan terpilih. Oke.
kita juga bisa memotong irisan itu dengan menambahkan parameter. Misalnya ini 1, kita akan mengiris banana, dan orange lemon ini tidak kita iris, dan apple mango kita iris dengan sintas begini, akan menghasilkan orange lemon aja, orange lemon. Untuk menampilkan output kita bisa mengubah dulu ke stripping dan langsung memerintahnya. Dan semua objek JavaScript memiliki metode toString. Oke, kita masuk di JavaScript sorting ALPI. Untuk mengurutkan ALPI, kita bisa sesuai objek, kita bisa memakai metode sort. Sort misalnya ini, banana, orange, apple, mango, kita urut sesuai objek, apple, banana, mango, orange dengan memakai sort. Untuk mengembalikan ALPI sesuai objek itu dengan tulis prefix. Tentu saja ini orange. Untuk sortir angka, kita bisa memakai points sort dengan memakai fungsi A, B, dan return A kurang B. Kita coba lihat ini 1, 5, 10, 25, 40, 100. Kita urut. Dan untuk descending-nya kita bisa membaliknya aja dari fungsi pembandingan. Tujuan dari fungsi ini adalah menentukan urutan alternatif. Fungsi perbandingan harus mengembalikan nilai negatif, 0, atau positif bergantung pada argumen. Saat sort, fungsi membandingkan dua nilai. Fungsi tersebut mengirim nilai fungsi perbandingan dan mengurut nilai yang dikembalikan, negatif, 0, atau positif. Jika hasilnya A, diurutkan terlebih dahulu B. Jika hasilnya B, maka diurutkan terlebih dahulu A. Jika hasilnya 0, tidak ada perubahan yang dilakukan dengan urutan mengurut dua nilai. Misalnya saja kita ada dua nilai A dan B, yaitu 40 dan 100. Kita menggunakan sort dan memanggil fungsi banding 40 banding 100. Fungsi menghitung 40 kurang 100. 40 kurang 100 dan hasilnya negatif. Fungsi pengurut akan mengurutkan 40 sebagai nilai lebih rendah dari 100 dan Anda menggunakan cuplikan 100. Kita bisa lihat di sini. Sesuai abjad, yaitu cuma pakai point sort 1, 1, 10, angka di sesuai abjad di awal 2, 4, 5, dan untuk angka 1, 5, 10, 25, 40, 100 menggunakan fungsi perbandingan
Untuk menurut alpha dengan acak kita bisa memakai sintas ini. Atau memakai sintas ini. Dan untuk menentukan alpha tertinggi atau terendah, tidak ada fungsi bawaan khusus yang menemukan nilai maks atau minimum dalam alpha. Kita bisa mengakalinya dengan menggunakan metode solve dengan memanggil alpha ke 0, yaitu 1. Dan untuk maksimal kita bisa memanggil panjang alpha dikurang 1. Ya, atau kita bisa mereturnnya, atau bisa memakai begini, alpha dikurang 1. Atau kita bisa menggunakan mat.max.apply untuk menemukan angka tertinggi dalam alpha. Seperti ini. Dan kita bisa pakai min dalam alpha. Seperti ini. Atau bisa dihitung dengan ini. Sintas ini bisa setel dengan ini. Kita bisa membuat minimum dan maksimum dengan sintas buatan sendiri dengan looping seperti ini dan minimum seperti ini. Kita bisa menyortir alpha objek. Seringkali alpha berisi objek seperti ini, kita akan mengurutnya berdasarkan tahun. Kita menggunakan sort dengan fungsi seperti ini. Kita akan menghasilkan 21 di awal. Dan untuk berdasarkan angka abjad, kita bisa seperti ini, sintas seperti ini. Agak rumit ya. So, oke, kita masuk di bagian JavaScript alpha iteration. Untuk mengurutkan alpha kita bisa memakai for ends. Memanggil setiap alpha. Kita bisa lihat hasilnya begini. 45, 49, 16, 25. Untuk mengembalikan metode ini alpha untuk melakukan fungsi pada setiap elemen alpha. Melakukan suatu fungsi pada setiap elemen alpha. Misalnya ini, setiap elemen kita kali 2 akan hasilkan 90. Atau kita tambah 2 akan menghasilkan 46,
dan seterusnya. Oke, kita masuk di Alpha filter. Ini akan filter Alpha dengan kondisinya. Alpha apa saja yang lebih dari 8 nilai, itu 45 dan 25. 45 dan 25. Untuk reduce atau mengurangi reduce alpha. Untuk ini menjalankan fungsi pada setiap alpha untuk menghasilkan nilai tunggal. Metode ini berkelebihan dari kiri ke kanan. Misalnya ini kita kurangi dari posisi ini 45 kurang 4 kurang 9 kurang 16 kurang 25. Menambah. Ini akan menambah dulu. 45 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25. Itu 99. Jika kurang akan 9. Dari kiri ke kanan. Dan kita bisa menentukan bilangan awal, yaitu 100 mungkin. 100. Kan tadi 99. 99. Kita bisa menentukan bilangan awal 200 ke 299. Jadi 299. Untuk dari kanan ke kiri kita bisa memakai reduce price. Misalnya ini sama 99. Apa yang membedakan itu jika kita kurang, dia akan min 49. Kalau dia akan mengurangi 25, kurang 16, kurang 9, kurang 4, kurang 45. Dari sini ke sini. Oke, kita masuk di Alpha FLP. Untuk ini akan cek semua isi Alpha. Apakah semua isi Alpha itu lebih dari 18 contohnya. Kita bisa lihat, kalau enggak kita tulisannya false. False. Ini false. Jika kita memasukkan ini 3 akan true. Karena semua bilangan dalam Alpha lebih dari 3. Dan Alpha sum, metode ini memeriksa jika beberapa nilai Alpha lulus ujian. Misalnya saja ini ada beberapa ini. Kita balikkan dari tadi, jika ada Alpha 18 dia akan tutup. Jika beberapa. Oke. Oke, kita masuk di Alpha index of. Mencari Alpha dengan mengembalikan posisinya. Ingat, catatan pertama memiliki posisi 0, item kedua memiliki posisi 1, dan seterusnya. Kita bisa lihat ini bahwa apel ini berada pada posisi ke-1. Karena kalau kita hapus 1 akan 0. Karena itu kita mengakalinya dengan menulis angka 1. Dan untuk dia akan menyalpi dari awal ke akhir bilangan
Dan untuk intake akhir ia adalah posisi ketiga. Dia apakah kata apel yang terakhir. Misalnya apel kita tambahkan lagi ke sini, dia akan posisi kelima. Oke. Oh, di sini apakah mango ada dalam alpha dengan kita memakai metode includes, sintas include. Oh, turbo metode ada angklek. Jika kita hapus ini, maka apa hasilnya? False. Oh, mango ini tidak ada pada alpha. Oke. Untuk metode FIN, metode mengambilkan nilai alpha pertama yang lewati fungsi tes besar 18. Oh, ini kita bisa melihat bilangan pertama yang lebih besar dari 18 adalah 25 dengan bisa dicapai dengan sintas FIN. Kedua, alpha FIN LED, FIN index. Metode mengembalikan indeks elemen pertama alpha yang melewati fungsi tes. Jika kita lihat, yaitu indeks ketiga. Ini menentukan indeks berapa yang dilewati lebih dari 18. Indeks pertama apa? Itu indeks yang ketiga, 1, 2, 0, 1, 2, 3. So, oke. Oke, kita masuk di JavaScript alpha-cons. JavaScript ada kata kunci dengan cons. Untuk kata kunci ini ada atau konstata untuk mendeklarasikan alpha. Kita tidak bisa menukaskan kembali atau mendeklarasikan kembali cons ini. Seperti ini akan menghasilkan error. Bisa lihat ini error. Alpha bukan konstata. Kata cons kuncinya sedikit menyesatkan. Itu tidak mendefinisikan alpha konstan. Ini mendefinisikan frekuensi konstan ke alpha. Karena itu kita masih bisa dapat mengubah elemen alpha ke konstan. Misalnya saja kita dapat ada elemen-elemen kita dapat menukaskan kembali. Misalnya kita menggantikan alpha dengan indeks ke 0 dengan Toyota. Sub digantikan dengan Toyota dan kita menambahkan isi alpha dengan Audi. Kita masih bisa menambahkan itu. Ini hasilnya. Itu kita masih bisa. Kita cons tidak bisa ditukaskan saat diberi inisialisasikan terlebih dahulu. Misalnya ini alpha dideskripsikan dengan valve dapat diinisialisasikan kapan saja. Kalau kita menggunakan valve, kita bisa inisialisasikan kapan saja.
Dan kalau kita menggunakan cons, kita harus menulis langsung saat inisialisasikan. Contohnya seperti yang di atas ini, cons alpha ini jangan dulu kita inisialisasikan cons alpha itu, habis itu kita ubah isinya. Oke, kita masuk di lingkup log cons. Alpha deklarasikan dengan cons, memiliki blok scope. Alpha dideklarasikan dalam blok tidak sama dengan alpha yang dideklarasikan di luar blok. Misalnya saja kita deklarasikan alpha corps di luar blok ini dengan sub volva PW. Kalau kita memanggil alpha ke 0 akan di sini kita memanggil alpha ke 0 akan menghasilkan sub. Dan jika kita memakai blok dan menginisialisasikan atau mendeklarasikan calc di dalam blok ini dengan isi Toyota, Volvo, BMW, akan kita memanggil alpha ke indeks ke 0 akan menghasilkan Toyota. Sedangkan kalau di luar dari ini kita akan kembali di awal, yaitu sub. Tetapi untuk deklarasikan dengan menggunakan valve tidak memiliki cakupan blok. Misalnya saja di sini kita deklarasikan sub, dan ini di sini ini begini calc, dan di sini kita deklarasikan calc lagi dengan indeks ke-1 Toyota. Jika kita memanggil indeks ke-1 di sini akan menghasilkan Toyota juga, bukan sub lagi. Beda dengan cons ini, cons data. Untuk mendeklarasikan ulang alpha, mendeklarasikan ulang alpha dideklarasikan dengan valve diperbolehkan di mana saja dan suatu program. Ini kita bisa deklarasikan, bisa diizinkan. Tetapi untuk cons kita mempunyai blok-blok atau batas-batasan. Jika calc ini sudah dideklarasikan, kita tidak bisa lagi deklarasikan menggunakan cons. Dan di dalam blok juga tidak bisa, tetapi untuk valve dia bisa. Di sini kita deklarasikan calc. Contoh berikutnya gas, dan selanjutnya kita deklarasikan ini tidak bisa, dan deklarasikan lagi menggunakan valve tidak bisa dengan alpha yang sama, tidak bisa, dan ini tidak bisa. Sedangkan dalam cakupan atau blok bisa, ini tidak bisa. Oke, dan ini kalau menggunakan blok lain bisa. Cons ini bisa. Dekel cons lagi ini bisa. Ada blokadenya ini. Itulah perbedaan antara kita menggunakan cons dan valve. Jika kita menggunakan valve, dia adalah public, global, dan cons dia
kostata dan tidak bisa juga diganti. Kecuali menggunakan blok-blok begini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.